Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Shadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu Walidi selaku Imam Besar Masjid Babul Huda Panggoi beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Yang kami muliakan kepada guru kita bersama Walid Dr. Haji Misran Fuadi. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau diberikan kesehatan yang tiada terbatas hingga bisa membimbing kita untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ibadah puasa salah satu hikmahnya adalah mendidik kita untuk bisa menggapai titel takwa. Kenapa dengan melakukan ibadah puasa kita mudah untuk menggapai titel takwa? Karena ketika kita menjalani ibadah puasa, maka nafsu kita dalam keadaan lemah, sehingga mudah bagi kita untuk mendidik nafsu tersebut menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan berbagai macam ibadah ataupun kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu tersebut akan melarang kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian hikmah puasa yang selanjutnya yaitu puasa bisa menjadi pelindung ataupun perisai. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu merupakan perisai ataupun pelindung. Di dunia, puasa tersebut akan menjadi perisai ataupun pelindung bagi kita daripada melakukan perbuatan dosa. Dan di akhirat puasa tersebut akan menjadi pelindung ataupun perisai daripada api neraka. Kemudian puasa selain menjadi pelindung ataupun perisai, puasa tersebut juga merupakan ibadah yang dapat menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lalui. Sebagaimana pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang
berpuasa dengan penuh keimanan, bukan paksaan, dan penuh dengan keikhlasan, yaitu mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata bukan hanya ibadah puasa bisa menghapuskan dosa, akan tetapi berbagai macam kebaikan dan ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan pun bisa menghapuskan segala dosa. Sebagaimana pula dalam hadis dengan riwayat yang sama, yaitu Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, harinya kita berpuasa dan melakukan berbagai macam ibadah dan kebaikan, malamnya kita melakukan berbagai macam pula ibadah dan kebaikan, seperti tadarus Al-Quran, salat sunat tarawih, iktikaf di masjid, qiyamul lail, bersedekah. Maka apabila kita lakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bila hari ke hari tubuh kita butuh kepada yang namanya stamina, butuh yang namanya kepada vitamin, untuk kita kuat dalam bekerja, untuk kita kuat dalam berjalan. Tentu pula dalam Ramadan ini tidak kalah penting juga kita butuh vitamin. Mana vitaminnya? Yaitu yang terkandung di dalam ibadah ataupun kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka segala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini jangan pernah kita abaikan begitu saja. Maka mari kita optimalkan segala ibadah dan kebaikan yang ada di dalam Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kadangkala ini merupakan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Jangan kita bayangkan bahwasanya Ramadan tahun depan kita akan bisa lagi, belum tentu. Jangankan tahun depan, besok saja belum ada jaminan untuk kita hidup. Betapa banyak saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita kadangkala di dalam bulan Rajab mereka sudah sibuk berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan pada bulan Rajab mereka harus kembali kepada Allah karena kematian sudah menjumpainya. Di tengah-tengah bulan Sya'ban mereka harus kembali kepada Allah karena kematian sudah sampai waktunya kepadanya. Bahkan detik-detik ingin masuk Ramadan, bak megang raya atau bak megang chat, mereka harus kembali pula kepada Allah. Tidak bisa untuk melakukan ibadah dan kebaikan dalam Ramadan. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan ini sampai hari ke-11 hari ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meningkatkan ibadah dan kebaikan di dalam bulan Ramadan yang pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bila pada bulan yang lain satu kebaikan kita lakukan, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita datangkan, Allah balas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan, apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah akan membalas dengan 70 kebaikan, bahkan 100 kebaikan yang lainnya. Satu ibadah sunat yang kita lakukan dalam Ramadan, Allah akan membalas seperti kita melakukan satu ibadah wajib dalam bulan-bulan yang lain. Satu ibadah fardu ataupun ibadah wajib yang kita lakukan dalam Ramadan, Allah akan membalas seperti kita melakukan 70 ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Ini bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad,
yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi pula kita harus menahan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Apabila kita hanya menahan makan dan minum saja dalam bulan Ramadan, jangankan kita selaku orang dewasa ataupun orang tua, anak kecil pun sanggup berpuasa pada zaman sekarang. Bahkan lebih giat mereka, lebih semangat mereka dalam melakukan ibadah puasa kalau hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Di luar Ramadan, kadangkala payah tapi ingat dia kena urunci untuk mereka makan dan minum. Padahal ada makanan dan minuman. Mereka sibuk dengan bermain bersama kawan-kawannya. Apalagi dalam Ramadan, yang kadangkala tidak punya makanan dan minuman, mereka sanggup berpuasa. Jangankan 1 bulan, 1 tahun pun mereka sanggup berpuasa. Tetapi hakikat puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Segala anggota tubuh, mari kita berpuasa. Mari kita tahan daripada segala yang membatalkan pahala puasa. Lidah kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, kaki kita jaga, tangan kita jaga. Inilah yang tidak semua orang bisa ataupun mampu. Kalau hanya sekedar menahan makan dan minum saja, itu puasa tingkat awam, siapapun bisa. Minimal kita berada pada posisi kedua, puasa khawas, yaitu puasa yang ada makna dan berkualitas, artinya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala hingga menggapai titel takwa. Kalau kita bandingkan dengan yang nomor 3, puasa khawasul khawas, itu puasa para nabi, para aulia dan para anbiya. Maka untuk mengoptimalkan puasa tersebut menjadi puasa yang sempurna dan berkualitas, yaitu kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Banyak sekali perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa yang mesti kita jaga dalam bulan Ramadan ini. Tapi setidaknya dalam waktu yang singkat ini ada 5 yang paling penting. Ini yang harus kita jaga mulai daripada hari ini. Kadangkala kemarin kita sudah lupa, sampai akhir Ramadan ini mari kita jaga dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, khamsun yuftirna as-sa'il, al-kadhibu, wal-ghibatu, wan-namimatu, wal-yaminul kadhibah, wan-nadhru bisyahwati. Adapun yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa adalah berdusta. Pada zaman sekarang berdusta itu merupakan hal yang sangat lumrah. Bahkan dari tahun ke tahun dusta itu semakin meningkat. Dalam rumah tangga kita buat presentasi, ada anak yang menipu orang tua menipu anak, istri menipu suami, suami menipu istri. Dan ini merupakan hal yang sangat lumrah. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, sudah salat?" Anak dengan spontan menjawab, "Sudah ayah," padahal belum salat. Tanpa kita sadari, anak kita telah melakukan 2 dosa. Yang pertama, dosa berbohong dengan orang tua. Yang kedua, dosa meninggalkan ibadah salat. Karena dusta ini sudah kita anggap sebagai hal yang biasa, sehingga lahir kemaksiatan yang lain. Tidak ada orang yang mengaku saya belum salat subuh. Tidak ada orang yang mengaku saya telah melakukan kemaksiatan, judi, korupsi dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang mengaku. Kenapa? Semua kita sudah mulai berdusta, kejujuran sudah mulai hilang. Rasulullah hidup di zaman jahiliyah, dalam kaum suku Quraisy, di tengah-tengah orang kafir. Tapi Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, dipercaya.
Sajan urung kafir, Rasulullah mendapat kepercayaan, beliau dianggap orang yang jujur. Kita jangankan orang lain, jangankan tetangga, istri pun kadang-kala berani mengatakan kalau suami saya orang yang suka berdusta. Jangan kau orang lain. Kenapa? Karena kita sudah berani hari ini menipu. Maka kejujuran sudah mulai hilang, maka tunggu kemaksiatan lainnya yang akan hadir. Maka dusta merupakan hukumnya dosa besar yang mesti kita jauhkan lebih-lebih dalam Ramadan. Selain berdosa dapat membatalkan pahala puasa. Baik dusta melalui perkataan, dusta melalui perbuatan, ataupun dusta melalui media sosial. Kita yang lengon partner tengah longjak dalam perjalanan, padahal mantang di rumah. Kita yang lengon lain, pucik punya dah pegahkan ijaknya mantang di rumah, kau betul dalam perjalanan dari kasur menuju jamban. Ini dusta dan lain sebagainya. Kenapa kita berani berdusta? Ada hal yang mesti kita pertimbangkan. Kadang-kala kalau kita tidak berdusta, maka kita akan terzalimi, maka kita akan tersakiti. Padahal dengan jelas Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah, qulil haqqi walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit sekalipun. Dalam bentuk kondisi dan situasi apapun, berat sekalipun, mari kita berkata yang benar. Dan ini merupakan akhlak yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berdusta. Jangankan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan para sahabat, dengan umat sekalipun, Nabi tidak pernah berdusta. Maka apabila kita pernah berdusta sekali saja, maka manusia tidak akan mempercayainya, dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang berdusta. Rasulullah sangat benci kepada orang-orang yang berdusta. Makanya pijit dapat solam bantai, tentai katai yang gedanyo rasa. Bila sulit terjadikan kepangkai, tentai kanjai yang jut ketacok kelaba pak sabuh masa. Ini nasihat yang sangat bermakna. Jangan kita berdusta. Hendaklah kita berkata yang benar walaupun itu pahit sekalipun. Lebih-lebih dalam Ramadan ini. Apabila kita selalu berkata yang jujur dalam kondisi dan situasi apapun, maka tentu kita akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi ada beberapa tempat yang dibolehkan berdusta dalam agama. Di antaranya adalah seorang suami boleh berdusta kepada isteri untuk menyenangkan hati isteri. Kalau kita jujur, lebih-lebih dalam soal masakan, nyo payah tamita warung katanya untuk buka puasa dan payah tamita warung pada waktu sahur. Itu dibolehkan. Yang kedua, dibolehkan berdusta dalam perperangan. Yang ketiga, dibolehkan berdusta ketika kita mendamai sebuah pihak yang bermusuh-musuhan. Ketika tajak basi A, Idron pakan mu pakai dengan si B, padahal si B selalu mendoakan kebahagiaan, keselamatan, bermudah rezeki kepada Idron. Padahal hanya dengan tujuan mereka harus berdamai. Tetapi apabila bukan yang demikian, maka kita dilarang berdusta lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, perkara yang dapat membatalkan pahala puasa yang mesti kita jauhkan dengan semaksimal mungkin, iaitu menggibah. Apa itu gibah? Membicarakan kesalahan ataupun kekurangan orang lain yang apabila didengar oleh yang bersangkutan maka akan merasa sakit hati. Padahal yang kita sampaikan bukan untuk sebagai motivasi, bukan sebuah nasihat, melainkan untuk memalukan dia. Nyo pun merupakan hal yang sangat lumrah pada zaman sekarang. Baik gibah melalui perkataan
maupun gibah melalui tulisan. Nyo mesti kita jaga dalam bulan Ramadan ini. Bukan berarti di luar Ramadan kita boleh menggibah, tidak. Dalam Ramadan selain berdosa juga dapat membatalkan pahala puasa apabila lidah tidak mampu menjaga daripada gibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang bahwasanya berbahagialah bagi kita-kita yang selalu introspeksi diri, mencari-cari kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, daripada kita sibuk mencari-cari kesalahan dan keburukan yang ada pada orang lain. Walaupun manusia tidak pernah mengetahui apa yang kita bicarakan, tetapi Allah Maha mengetahui. Malaikat selalu mencatat apa yang kita bicarakan. Kita tidak akan lepas daripada evaluasinya Allah. Kita tidak akan lepas daripada pengawasan malaikat. Ini harus kita ketahui. Kita selalu dalam murakabah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18 Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui dengan bisikan yang ada di dalam hatinya. Nyo manusia hanya depu tanyo na iri, tanyo na dengki, tanyo na ujuk, tanyo na semua, tetapi Allah Maha mengetahui dengan sifat ilmunya. Dan bahawa sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat leher. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Segala perbuatan yang kita lakukan seperti menggibah. Kadang-kala orang yang kita gibah tidak mendengar apa yang kita gibah, tetapi malaikat senantiasa mencatat. Yang satu duduk sebelah kanan dan yang satu duduk sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Segala perkataan yang kita ucapkan ini tidak akan lepas daripada catatan malaikat, baik itu malaikat raqib maupun malaikat atid. Malaikat raqib yang menulis kebaikan, malaikat atid yang menulis dosa. Maka jangan pernah kita menggibah ataupun membuka aib saudara kita. Ingat dalam hadis Nabi bersabda, "Man satara akhahul muslima fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Maka jangan pernah kita merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang ketika kita menggibah akan saudara kita. Setidaknya ketika kita menggibah akan saudara kita, berarti pahala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan telah Allah berikan kepada orang yang kita gibah. Apabila orang yang kita gibah tidak punya, apabila kita yang menggibah tidak punya kebaikan dan ibadah, maka dosa orang yang kita gibah Allah berikan kepada kita. Apabila orang yang kita gibah memaafkan kesalahan kita, berarti kita orang terakhir masuk syurga. Apabila memberi maaf. Apabila tidak memberi maaf orang yang kita gibah, maka kita orang pertama masuk neraka. Tetapi kadang-kala kita hari ini, urusan dunia kita pertimbangkan dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi urusan akhirat tidak mau kita pertimbangkan dengan semaksimal mungkin. Ini merupakan orang yang paling rugi di dunia ini. Mana contoh yang gampang kita ingat? Orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidikkan kita, memberikan belanja kepada kita, fasilitas kepada kita, menjaga kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Kita sudah menjadi PNS, sudah punya jabatan, sudah punya uang, berkat perjuangan orang tua kita.
Tetapi ketika orang tua kita sudah tua renta dan sakit-sakitan, kita yang sudah punya gaji 5 juta atau 10 juta dalam satu bulan, tidak mungkin kita berikan gaji kita seluruhnya kepada orang tua, bagaikan kacang lupa kepada kulitnya. Tiap hari kita mau berikan uang yang telah kita ambil sebagai gaji, ini hal yang langka. Jangankan tiap hari, tiap bulan pun tidak ada kadang-kala seorang anak. Karena kita punya keperluan pribadi masing-masing. Kita punya anak, kita punya isteri. Paling kita berikan dalam setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Ataupun ketika beliau membutuhkan uang dalam keadaan sakit-sakitan, itu pun kita beri hanya 1/8. 10 juta gaji paling tajuk kunci 500 atau 1 juta. Tidak mau kita berikan setengah. 5 juta, tanya 5 juta kunci, itu langka. Karena kita punya keinginan, punya kebutuhan masing-masing. Itu urusan dunia. Kita pertimbangkan, padahal orang tua kita yang telah mendidik kita, merawat kita, menjaga kita, kadangkala bekerja dalam keadaan matahari yang sangat cerah, dibasahi oleh hujan, dengan tubuhnya yang sudah tua renta, matanya yang sudah keriput, dengan tubuhnya yang sudah bengkok, tapi mereka tetap berusaha dalam keadaan sakit-sakitan. Yang penting kita sudah menjadi orang yang sukses dan PNS. Jangankan untuk orang lain, untuk orang tua sendiri pun kita tidak mau mengorbankan seluruh gaji kita. Apalagi untuk tetangga, apalagi untuk saudara, apalagi untuk orang yang ada dalam kampung kita. Paling kita berikan ketika mereka membutuhkan pertolongan, itu pun hanya secuil saja. Tetapi urusan akhirat tidak mau kita pertimbangkan. Mana contohnya? Tahajud itu merupakan salat sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Yang berat kita lakukan salat sunat duha, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu berat kita lakukan. Itu urusan akhirat. Tetapi kita berikan ataupun kita transferkan kepada bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Kadangkala orang yang tidak pernah kita kenal, kita berikan akan pahala dan kebaikan kita. Sungguh kita menjadi orang yang rugi dan bodoh. Bagaimana kita transferkan pahala dan kebaikan kita? Itulah melalui lidah yang kita gibah akan saudara kita. Maka orang yang digibah senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, long balu ibadah, tapi naudullah ini yang juk keluk. Tapi urusan akhirat tidak mau kita pertimbangkan. Karena waktu dikala tak pegah kekurangan gopnya lagi ibarat kurap, makin tak pegah makin mangan. Apalagi ada orang yang mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tentu tanpa kita sadari, kita berikan uang untuk makan dan minum. Yang penting dia mendukung apa yang kita bicarakan. Ini mesti kita jaga. Ini mesti kita hindari. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, kita menjaga lidah daripada menggibah selain berdosa, dapat membatalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka walaupun lidah tiada bertulang, tetapi kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak mampu menjaga lidah. Maka dalam Ramadan ini mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran, Allah berikan 100 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf, Allah berikan 300 kebaikan. Coba bayangkan, dalam sehari semalam kita sempat membaca 1 in, 1 juz, 1 surat, tentu lebih besar pahala yang kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak bersalawat, memperbanyak berdoa kepada Allah, maka tidak ada celah bagi kita untuk menggibah akan saudara kita, keluarga kita, ataupun orang yang ada di dalam kampung kita yang dapat membatalkan pahala puasa
yang juga itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Adapun yang ketiga, yang dapat membatalkan pahala puasa, iaitu namimah, mengadu domba. Nyo pun merupakan hal yang sangat lumrah hari ini, provokasi. Antara satu pihak dengan pihak yang lain diadu dombakan. Kita merasa senang dan bahagia ketika ada dua pihak yang bermusuh-musuhan. Padahal dalam Islam paling dilarang adalah memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Walaupun banyak ibadah dan kebaikan sekalipun. Apalagi tanya yang puputuh tali silaturahmi kau. Ketika ada orang lain yang hubungannya baik, keharmonisan dalam bergaul, teruk tanya dapat pakai kau. Sehingga urunyan kagemu pakai gara-gara berita yang ditanya baik, yang beritanya hana jelas. Yang tujuan dia ditanya adalah untuk memecahkan antara satu individu dengan individu yang lain. Padahal orang yang namimah merupakan orang yang paling buruk di dalam dunia ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, "Inna syarran nasi zul wajhain." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua. Alladzi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang datang kepada satu kaum dengan wajah tertentu dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar." Barang siapa yang bermuka dua ataupun berwajah dua di dalam dunia ini, maka di akhirat mereka akan mempunyai dua lidah daripada api neraka. Bahkan di alam barzah, siksa yang paling berat, yang paling dahsyat, yang paling pedih adalah siksa bagi orang yang namimah ataupun mengadu domba. Ketika Rasul lewat dua buah kuburan, Rasul nekalan dua buah kuburan tersebut tengah disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat. Yang satu orang namimah, yang satu orang yang tidak suci daripada kencing. Maka berat. Bahkan di akhirat, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga orang-orang yang namimah. Penyebab namimah adalah karena punya hasud ataupun dengki kepada seseorang. Igo biik jabatan, itanyo ka hasud. Igo gubi kekayaan lebih, tanyo ka hasud. Igo gubi kemewahan, kesenangan oleh Allah, itanyo dengki. Sehingga terjadilah yang namanya namimah untuk menghancurkan orang yang kita sayangi, orang yang kita benci. Maka namimah merupakan perbuatan dosa besar yang dapat membatalkan pahala puasa. Mesti kita jaga di dalam bulan Ramadan ini. Maka orang yang punya dengki, dia selalu mencita-citakan semoga kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang ada pada orang yang dia benci Allah berikan kepadanya. Ataupun setidaknya kenikmatan, kebahagiaan ataupun kesenangan yang ada pada orang yang dia benci agar Allah binasakan ataupun Allah hancurkan. Maka orang yang namimah itu merupakan orang yang paling buruk di dunia ini. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang keempat dan yang kelima ini secara umum mengingat waktu yang sudah terbatas, yaitu yang dapat membatalkan pahala puasa selanjutnya, yaitu wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah yang tiada dengan sebenarnya, sumpah yang tiada dengan sesuai kenyataannya, yang itu merupakan dosa besar yang harus kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kelima, wan nadru bisyahwati,
yaitu memandang dengan syahwat. Jangankan yang halal, yang haram pun itu dilarang ketika bulan Ramadan untuk memandang dengan syahwat, kerana bisa membatalkan pahala puasa. Lebih-lebih yang haram. Seperti kita melihat lawan jenis, rambutnya, tubuhnya, punya keinginan sehingga dapat memicu zina mata, itu dosa besar, dapat membatalkan pahala puasa. Maka mari dalam Ramadan ini kita optimalkan mata yang Allah berikan kepada kita hari ini untuk melihat perkara-perkara kebaikan, seperti melihat Al-Quran, melihat wajah-wajah ulama, melihat wajah orang tua, melihat akan perkara-perkara yang didatangkan kebaikan, seperti melihat kitab-kitab karangan ulama, sehingga mata kita terhindar daripada melihat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terdidik pada bulan-bulan yang lain untuk kita senantiasa melihat akan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, apabila 5 perkara tersebut yang merupakan perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, mampu kita jaga dengan semaksimal mungkin pada bulan Ramadan ini. Yang pertama berdusta, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat, maka insya-Allah puasa kita akan menjadi puasa yang sempurna dan berkualitas, sehingga di akhir Ramadan nanti kita semua akan mendapat titel la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi saya yang menyampaikan, juga menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.